berikut ini mari kita simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Israel dilaporkan mulai melemah di Perang Gaza. Hal ini tampak dari rencana pemerintah Israel akan merekrut ribuan pasukan tambahan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memaparkan tentara Israel membutuhkan 10.000 personel lagi untuk melanjutkan perang di Gaza. Gallant mengatakan Israel akan merekrut 4.800 tentara dari laki-laki ultra-ortodoks. Padahal biasanya mereka dihindarkan dari wajib militer. Mahkamah Agung Israel telah menyetujui masuknya kelompok Yahudi Ortodoks ke dalam wajib militer. Keputusan ini diambil mengingat angkatan bersenjata Israel kewalahan dalam menghadapi perang multifront dengan Hamas di Gaza, serta persiapan perang dengan Hizbullah. Beralih ke Hot News selanjutnya, ancaman perang baru di wilayah Jazirah Arab semakin meningkat. Pejabat Israel berulang kali mengancam akan mengintensifkan serangan sementara kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, dan menanggapinya dengan menantang. Dalam update terbaru AFP, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendesak pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah kobaran api antara Israel dan militan Hizbullah. Panggilan telepon antara kedua pemimpin tersebut dilaporkan terjadi Selasa kemarin. Tak hanya desakan untuk menurunkan eskalasi, banyak negara kini memberi peringatan kepada warganya dan meminta mereka segera pergi meninggalkan Lebanon. Setidaknya ada 7 negara yang memberikan peringatan, antara lain Arab Saudi, Australia, Belanda, Jerman, Kanada, Makedonia Utara, dan Kuwait. Misalnya desakan ke warga Australia disampaikan Menteri Luar Negeri Penny Wong. Adapun Kemlu Jerman mengeluarkan peringatan perjalanan dengan menekankan situasi di perbatasan antara Israel dan Lebanon sangat tegang. Selain itu, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly menyatakan warga harus memikirkan keselamatan mereka dan meninggalkan negara itu secepat mungkin. Ya, Hot News yang ketiga, tabrakan maut mengguncang Seoul, Korea Selatan. Setidaknya 9 orang tewas dan 4 lainnya terluka ketika sebuah mobil menabrak pejalan kaki di dekat Balai Kota Seoul Senin malam waktu setempat. Ada 6 korban jiwa di tempat kejadian, sementara 3 lainnya dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Kantor berita Yonhap melaporkan pengemudi berusia 68 tahun menabrak seorang yang sedang menunggu di lampu lalu lintas. Kemudian dia mengemudi ke arah yang salah dan menabrak 2 kendaraan lain sebelum menabrak pejalan kaki. Kini investigasi sedang dilakukan untuk menentukan apakah ada keterlibatan obat-obatan atau alkohol, serta apakah insiden mematikan itu disebabkan oleh akselerasi yang tidak disengaja. Sementara itu, Wali Kota Seoul Oh Se-hun menggambarkan kejadian itu sebagai kecelakaan yang sangat menyedihkan. Dia sendiri terjun mengunjungi lokasi kecelakaan. Kecelakaan transportasi yang mematikan dan memakan banyak korban jarang terjadi di Korea Selatan. Lantaran negara itu umumnya memiliki jalan dan kendaraan yang terawat baik. Beralih ke informasi domestik, sepanjang paruh pertama 2024 ada 12 bank perekonomian rakyat atau BPR yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah ini sudah jauh di atas rata-rata tahunan dalam 18 tahun terakhir. Dalam catatan lembaga penjamin simpanan, rata-rata setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh. BPR ini dipaksa tutup karena kesalahan manajemen pemimpinnya. Menurut Ketua LPS Purbaya, alasan utama penutupan bukan imbas kondisi ekonomi, tapi berhubungan dengan mismanagement. LPS terus berkoordinasi dengan OJK untuk menangani hal tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan terus menciptakan iklim perbankan yang kondusif. Purbaya mengatakan LPS telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 BPR tahun ini. Artinya, kemungkinan alokasi anggaran untuk BPR jatuh itu sudah terpenuhi. Namun hal itu tergantung dengan keadaan. Bisa saja lebih sedikit atau banyak yang akan jatuh. Belum lagi ada program konsolidasi BPR dari OJK.